Hai, input dan output, itu apa sih? Input dan output adalah bagian dari mikroprosesor yang berhubungan dengan dunia luar. Unit input digunakan untuk memasukkan data dari luar. Contohnya, unit input itu seperti keyboard dan mouse. Sementara unit output digunakan untuk menampilkan data yang sudah terkirim. Contoh unit output seperti monitor dan printer. Selanjutnya, ada sistem input dan output. Sistem ini bertugas dalam menangani input dan output dari DCS dalam bentuk digital atau analog. Input dan output digital biasanya berupa sinyal start dan stop, serta on dan off. Modul ini menjalankan tugasnya dengan menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar. Selanjutnya ada modul input dan output. Modul ini adalah komponen dalam sistem komputer yang mengontrol perangkat eksternal dan mengatur pertukaran data antara perangkat tersebut dengan memori utama atau register CPU. Modul ini memiliki antarmuka internal untuk berkomunikasi dengan CPU dan memori, serta antarmuka eksternal untuk menghubungkan perangkat luar dan menjalankan fungsi kontrol. Fungsi modul ini meliputi beberapa kategori, yaitu kontrol dan perwaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, serta deteksi kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur. Pada dasarnya, modul input dan output merupakan perangkat interface untuk mengontrol perangkat peripheral. Terdapat berbagai modul input dan output. Salah satunya, terdapat perangkat yang bernama 8255A atau PPI, Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul dan input, output ke CPU melalui bus sistem memiliki 3 saluran, data, alamat, dan kontrol. Bagian utama adalah blok logika input-output yang mengatur dan menghubungkan semua perangkat antarmuka peripheral. Selanjutnya ada teknik input dan output. Terdapat 3 teknik input dan output, yaitu input dan output terprogram, input dan output interrupt driven, dan direct memory access atau DMA. Yang pertama kita akan membahas tentang input dan output terprogram. Pada input dan output terprogram, data ditukar antara CPU dan modul input dan output melalui program yang dieksekusi oleh CPU. CPU menangani pemindahan data, pengiriman perintah baca tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU harus menunggu sampai operasi input dan output selesai, yang membuang waktu karena CPU itu lebih cepat. Modul input dan output tidak dapat menginteraksi CPU, sehingga seluruh proses menjadi tanggung jawab CPU. CPU mengeluarkan alamat untuk modul input dan output dan perintah input dan output yang akan dilakukan. Selain Intel 8255A, modul input dan output lainnya yang umum digunakan adalah port serial, paralel, USB, dan Ethernet. Setiap jenis modul memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing dalam menghubungkan perangkat peripheral ke CPU. Selanjutnya, kita akan membedakan klasifikasi perintah input dan output. Perintah dalam input dan output itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu perintah kontrol yang mengantisipasi dan memberitahukan tugas, perintah tes yang menguji berbagai kondisi status modul I atau O, dan peripheralnya. Perintah read yang mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Dan perintah write yang memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data. Selanjutnya ada teknik interrupt driven yang memungkinkan CPU tidak membuang waktu. CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O dan kemudian melanjutkan tugas lainnya. Setelah modul I/O menyelesaikan perintah, dia mengirim instruksi ke CPU untuk memberitahu bahwa tugasnya telah selesai. Dengan teknik ini, CPU bisa multitasking sehingga tidak ada waktu tunggu atau proses tunggu lainnya. Proses di sisi modul, I/O melibatkan menerima perintah, misalnya read, melaksanakan perintah tersebut, meletakkan data di register, mengirim sinyal instruksi ke CPU, dan menunggu perintah dari CPU. Saat diminta, modul menempatkan data pada bus data dan siap mengirim perintah berikutnya. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih kompleks dan efisien, karena CPU dapat terus melakukan tugas-tugas lainnya sambil menunggu tanggapan dari perangkat peripheral. Dalam interrupt driven terdapat pengolahan dengan proses yang meliputi. Yang pertama, perangkat I/O mengirim sinyal interupsi ke CPU. Yang kedua, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya lalu merespon interupsi. Yang ketiga, CPU memeriksa interupsi. Jika valid, CPU mengirim sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsi. Yang keempat, CPU mempersiapkan transfer ke rutin interupsi dengan menyimpan informasi operasi yang sedang dijalankan, termasuk status prosesor atau disebut PSW, lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Informasi ini disimpan dalam stack pengontrol sistem. Yang kelima, CPU menyimpan program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol.
bersama PSW, lalu mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Yang keenam, CPU memproses interupsi hingga selesai setelah interupsi selesai. Yang ketujuh, CPU memanggil kembali informasi dan stag pengontrol untuk melanjutkan operasi sebelumnya. Yang ketiga, kita punya Direct Memory Access atau DMA. Adalah metode transfer data secara langsung antara memori dengan piranti tanpa pengawasan dan pengendalian CPU. Dalam melaksanakan transfer secara mandiri, DMA mengambil alih kontrol bus dari CPU untuk melaksanakan transfer data. DMA menggunakan bus saat CPU tidak menggunakannya atau memaksa CPU menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik cycle stealing digunakan oleh DMA untuk mengambil alih kontrol bus sistem komputer dari CPU. DMA memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan kinerja sistem dengan membebaskan CPU dari tugas-tugas transfer data yang berulang-ulang. Sehingga CPU dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan membutuhkan perhatian lebih besar. Prinsip kerja DMA adalah CPU mendelegasikan kerja I atau O kepada DMA, terlibat hanya di awal untuk memberikan instruksi dan di akhir proses. Ini memungkinkan CPU menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu oleh interupsi. Ren. Oke, yang terakhir ada transfer data otomatis. Dalam transfer data otomatis, DMA mengambil alih kontrol bus dari CPU dan memanfaatkan bus saat CPU tidak menggunakannya, atau memaksa CPU berhenti sementara. Dengan demikian, DMA memainkan peran penting dalam meningkatkan throughput sistem, mengurangi overheat CPU dalam proses transfer data, dan memungkinkan CPU untuk tetap fokus pada tugas-tugas pengolahan inti. Metode umum adalah cycle stealing, di mana DMA mengambil siklus bus tanpa menginterupsi CPU, hanya menunda eksekusi CPU sementara. Kesimpulannya, dalam konteks sistem informasi, pemahaman yang kokoh tentang konsep dan teknik input-output sangat penting. Modul input dan output menjadi jembatan vital yang mengontrol interaksi antara CPU, memori, perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Dengan teknik seperti input-output terprogram, interrupt driven, dan DMA, sistem informasi dapat dijalankan dengan efisiensi maksimal. Teknik input dan output terprogram memungkinkan CPU untuk mengelola pemindahan data, namun dengan keterbatasan waktu tunggu. Sementara interrupt driven memungkinkan CPU melakukan multitasking tanpa terhambat oleh operasi input atau output. Selain itu, DMA memberikan kemampuan transfer data langsung antara memori dan perangkat eksternal, mengurangi beban CPU dan meningkatkan throughput sistem secara keseluruhan. Dengan pemahaman komprehensif tentang teknik-teknik ini, desain sistem informasi dapat ditingkatkan, memungkinkan pengelolaan data yang lancar, responsif, dan efisien.